Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nur Mufaatun, NIM 195221062. Yang kedua, Dian Nur Faiza, NIM 195221069. Yang ketiga, Helen Melawati, NIM 195221084. Yang keempat, Septianur Rahmawati, NIM 195221090. Baik, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama yaitu siklus pengolahan data. Akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peran penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi KIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam buku-buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data. Yang kedua ada input data. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkan ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, yaitu orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber kertas untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas bisnis mereka. Mereka kemudian memindahkan data ke dalam komputer. Ketika data dimasukkan menggunakan layar komputer, mereka seringkali menyimpan nama yang sama dan format dasar seperti dokumen sumber kertas yang digantikannya. Dokumen turnaround adalah output perusahaan untuk pihak eksternal yang seringkali menambahkan data ke dokumen dan kemudian mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Alat otomatisasi data sumber mengambil data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Langkah kedua yaitu dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan data. Buku besar umum berisi tingkatan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Buku besar pembantu yang digunakan untuk mencatat data secara detail untuk akun buku besar umum dengan banyak sub akun terpisah seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Akun kontrol sebuah beetle yang diberikan pada akun buku besar umum yang meringkas total jumlah yang tercatat dalam buku besar pembantu. Selanjutnya yaitu teknik pengodean. Pengodean yaitu penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Yang pertama, kode urut. Kode urut terdiri dari item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Yang kedua yaitu kode blok. Kode blok yaitu blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Yang ketiga yaitu kode grup, merupakan 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Yang ketiga yaitu kode mnemonik, yaitu huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item.
Selanjutnya yaitu bagian akun daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagian akun juga memudahkan laporan keuangan dan laporan persiapan. Selanjutnya yaitu jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Selanjutnya yaitu konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya yang memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan, yang setiap jenis entitas memiliki set atribut yang sama. Selanjutnya yaitu komputer penyimpanan data dalam file berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan. Perpotongan baris dan kolom adalah file di dalam record, kontennya disebut nilai data. Selanjutnya yaitu file adalah sekelompok record yang saling berhubungan. File terdiri dari file induk bersifat permanen, dan file transaksi. File induk yaitu menyimpan informasi kumulatif mengenai organisasi. File induk bersifat permanen yaitu ada di seluruh periode fiskal. Yang selanjutnya file transaksi yaitu berisi rekod transaksi bisnis yang terjadi selama waktu tertentu. Seperangkat file yang saling terkait dan dikoordinasikan secara terpusat disebut dengan database. Pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rekod data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua, membaca, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat, menghapus data, seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada pemrosesan batch. Pembaruan yang dilakukan secara periodik. Mengakumulasikan catatan transaksi ke dalam grup atau batch untuk memperoleh pada interval reguler seperti harian atau mingguan. Nah, catatan biasanya disortir ke dalam beberapa urutan seperti secara numerik atau alfabet sebelum pemrosesan. Lalu yang kedua ada pemrosesan online atau real time. Nah, sistem komputer yang mengolah data segera mungkin setelah mendapatkan dan menyediakan informasi yang diperbarui untuk pengguna secara tepat waktu. Output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada soft copy. Nah, ketika dicetak dalam kertas, langkah akhir mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon pertanyaan. Nah, dokumen itu merupakan catatan atau transaksi data perusahaan lainnya. Nah, catatan atau data perusahaan lainnya itu seperti cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Lalu ada laporan. Nah, laporan itu merupakan output sistem yang disusun dengan urutan yang bermakna, yang digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional, manajer untuk membuat keputusan dan mendesain strategi, dan investor
dan kreditor memahami aktivitas bisnis perusahaan. Lalu ada query. Nah, query ini merupakan pertanyaan yang digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Nah, informasinya ini akan diambil, ditampilkan, atau dicetak, atau dianalisis bagaimana yang diminta. Yang selanjutnya yaitu Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen persediaan ke dalam suatu sistem. Sistem ERP ini mengumpulkan, memproses, menyimpan data, dan memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Jadi ERP ini mampu memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Berikut ini merupakan figur database ERP sistem terintegrasi. Sistem ERP yang terkoordinasi dengan baik menggunakan database terpusat untuk berbagi informasi di seluruh proses bisnis maupun mengkoordinasikan aktivitas. Mengapa hal ini penting? Karena aktivitas ini merupakan bagian dari satu proses bisnis yang seringkali memicu serangkaian aktivitas yang kompleks melalui berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya yaitu modul ERP. Sistem ERP bersifat modular dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan. Modul ERP biasanya mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan, meliputi buku besar, piutang, utang, aktiva tetap, manajemen kas, dan lainnya. Yang kedua sumber daya manusia dan penggajian, yang meliputi imbalan kerja karyawan, pelatihan, waktu dan kehadiran, manfaat, dan laporan pemerintahan. Yang ketiga yaitu memesan ke kas atau siklus pendapatan, meliputi entry pesanan penjualan, pengiriman, persediaan, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Yang keempat yaitu membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, meliputi pembelian, penerimaan, dan inspeksi persediaan. Yang kelima yaitu manufaktur atau siklus produksi, meliputi perekayasaan, penjadwalan produksi, daftar bahan baku, barang dalam proses, dan lainnya. Dan selanjutnya manajemen proyek, meliputi penetapan biaya, penagihan, waktu, dan biaya. Dan selanjutnya manajemen hubungan pelanggan, yaitu meliputi penjualan dan pemasaran, komisi, pelayanan, kontak pelanggan, dan dukungan pusat panggilan. Yang terakhir, alat sistem, meliputi alat untuk membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, pengendalian akses, dan sebagainya. Selanjutnya karakteristik ERP. Yang pertama, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server. Yang kedua, sistem ERP bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Yang ketiga, sistem ERP ini memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP memungkinkan untuk mengakses data secara real time. Selanjutnya, keuntungan sistem ERP. ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Yang kedua, input data diambil atau dikunci sekali dan tidak berkali-kali, sehingga saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda, tidak lagi untuk mengunduh data dari satu sistem ke yang lain. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam sistem area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Yang kelima, prosedur dan laporan yang telah standarisasi antar unit bisnis, sehingga ini khususnya dapat bernilai dengan merger dan akuisisi, karena sistem ERP dapat menggantikan sistem yang berbeda dengan sistem tunggal dan bersatu.
Selanjutnya, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, mengirimkan informasi, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang terakhir, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time dan otomatisasi proses manufaktur untuk membuat produktivitas meningkat. Selain memiliki keuntungan, sistem ERP juga memiliki kerugian yang signifikan. Yang pertama yaitu biaya. Biaya yang cukup tinggi untuk penerapan sistem ERP. Yang kedua, waktu. Waktu yang lama untuk memilih dan mengimplementasikan ERP secara penuh. Yang ketiga, perubahan proses bisnis yang dapat merusak sistem ERP. Yang keempat, kompleksitas dari berbagai aktivitas dan sistem bisnis. Yang kelima, resistansi atau penolakan dari karyawan atas penerapan sistem ERP secara efektif.